kita punya satu area yang di situ kita bisa makan gitu, sama-sama di library. Jadi entah itu di halaman library-nya atau apa. Jadi kita nggak perlu jauh gitu loh. Kebanyakan dari mereka yang memang concern mau belajar ke library, ya udah mereka pasti akan bawa, kan mereka suka bawa bekal gitu ya. Nah, kayak bawa bekal. Dan serunya lagi Mbak di sana ketika kuliah, mereka itu sekitar berapa menit ya? 40 menit atau setiap 40 menit atau 45 menit sekali mereka akan break 5 sampai 10 menit. Jadi kuliahnya begitu. Biasanya kayak gitu. Kita di break dulu ya. Break entah cuman minum, entah cuman ke kamar mandi. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba, "Bu, permisi saya keluar." Nah, kayak gitu. Jadi break gitu. Kayak break gitu. Serunya dari situ. Kemudian ketika pulang pun jarang sekali dosen yang kecuali pernah kuliah pada saat itu kayak statistik gitu ya. Karena waktu analisis, waktu jelasin kan nanggung gitu ya. Nah, selain mata kuliah itu serunya adalah kita keluar on time. Jadi karena saking tepat waktunya tadi, semuanya nggak cuman di kelas aja, tetapi juga pelayanan dan lain sebagainya dalam sistemnya itu ketika waktu istirahat ya mereka akan istirahat. Bahkan mereka matikan lampu. Ada karena beberapa yang entah makan di meja atau bahkan tidur gitu. Jadi kalau relate banget ketika kita lihat ada loh anak di China yang mereka diminta untuk tidur siang gitu. Nah di sana pun juga demikian, di Taiwan pun sama seperti itu. Jadi anak-anak SD kebetulan ada temen yang bawa anaknya ke sana. Nah ketika istirahat siang ya mereka sampai ada unsur sedikit dipaksa, kamu tidur aja, kamu istirahat kamu. Jadi bukan diminta untuk main atau apa, istirahat enggak. Istirahat. Benar-benar yang tidur aja. Iya tidur. Karena kan memang kalau buat anak-anak tidur siang itu lumayan membantu biar dia nggak cranky kayak gitu ya Bea. Sebenarnya nggak cuma anak-anak sih. Kan kalau kita kan kenalnya kan power nap ya. Iya. Nah, power nap yang tapi nggak lama juga, nggak sampai 2 jam. 1 jam. Paling cuma 10-15 menit cukup, di meja pun cukup gitu. Nah itu memang bener-bener ngefek sih. Bener-bener. Kalau ngefek banget gitu. Tapi yang seru yang library itu sih Bu, yang sampai malam mungkin karena ya kalau di UM sendiri mungkin memang belum sampai kan kalau di kita masih sampai jam 4-an kalau di perpus pusat. Mungkin UM bisa makin lama. Karena membantu banget bukan kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi yang sebagai mahasiswa sebelumnya kalau di Selasar, kita kan ada Selasar itu ya Bu ya. Nah itu kan cuma kayak kita nugas bareng aja gitu. Cuman kadang kan kita butuh sumbernya dari buku kayak gitu. Kalau misalnya di Selasar ya memang Selasarnya sepi. Takut juga, bukan takut karena apanya juga ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya di library kan kayak suasananya emang beneran yang kita mau belajar gitu loh. Karena kalau di Selasar ya kadang ada yang memang belajar, ada yang memang mau ngumpul aja sama temennya kayak gitu. Iya, dan di sana quiet gitu ya. Beneran quiet sampai meskipun mereka belajar, mereka ngerjakan apa ya, tapi mereka tetap hening gitu. Oh, tetap hening Bu. Iya, mereka yang paling suara itu cuma buku. Gitu. Jadi sangat jarang ditemukan orang tuh ngobrol gitu. Ngobrol pun pakai suara yang sangat pelan. Jadi benar-benar privacy, jangan sampai gangguin privasi orang gitu tuh benar. Bahkan ada beberapa, kalau hari-hari biasa gitu ada, mereka punya banyak spot ya. Jadi spot tengah itu yang bisa open space gitu, yang ada beberapa spot itu di NBS itu yang tempatnya itu bisa buat lesehan, bisa buat ada tempat kayak gitu. Nah itu bedanya di situ. Perbedaan fasilitasnya juga ya Bu yang. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin nggak semewah universitas lain ya, mungkin di Aussie, di teman-teman yang di Malaysia maupun di lainnya mungkin ada yang lebih sophisticated gitu, library-nya gitu. Tapi itu sangat vibe itu yang berbeda loh gitu loh. Iya, benar sekali. Pas masuk ke sini pun kadang kita mau masuk ke dalam, tapi karena mereka safe ya. Dan satu lagi yang paling bikin saya betah di perpustakaan adalah aman. Jadi ketika kita misalnya ngerjakan nge-laptop gitu kan, ngerjakan tesis gitu atau apa, ketika kita tinggal mau kamar mandi, mau makan bentar, ya udah tuh tinggalin geletakin aja di situ semua buku, semua laptop, semua tas. It's okay di situ. Meskipun mereka punya kayak awareness kayak tolong diamanin ya barang-barangnya, tapi alhamdulillah sejauh ini tuh aman.
gitu. Itu sih ya. Gitu. Tapi kalau dari Bu Rizky sendiri itu kira-kira apa sih dari budaya pendidikannya mereka yang bisa diaplikasiin ke kita nih? Yang mungkin belum ada, yang udah ada di mereka tapi belum ada di kita. Apa ya? Mungkin yang perlu dipupuk lagi sih terkait dengan kita harus membumi hanguskan bahasanya. Oh, jam karet, jam apa, nah, untuk disiplin itu sih dari sisi itu. Kebetulan kemarin pas masuk pertama kali ke kelas, entah saya yang kesemangatan atau apa ya, dalam artian kita mau prepare gitu, at least 5 menit atau apa saya masuk, ya itu sampai nunggu beberapa saat, baru 1, 2 dan seterusnya. Jadi masih terbiasa untuk itu gitu. Dan itu sebenarnya bisa kok dari kita gitu. Kalau misalkan kalian berorganisasi gitu, sebenarnya bisa, misalkan undangan rapat jam 10, yang datang baru 2 anak, 3 anak, ya udah mulai aja. Sebenarnya dari situ yang bisa mempuknya kayak gitu. Kemudian kayak kerja keras. Di sana itu iklim akademiknya sangat bekerja keras. Karena apa? Jadi ketika anak itu dapat beasiswa kampus, mereka itu ada semacam volunteer hour. Jadi volunteer hour itu berarti ada macam-macam bentuknya. Kalau misalkan anak di lab, ya mereka jadi asisten lab. Mungkin kalau kalian kayak gini diakuin gitu ya. Jadi ada volunteer hours-nya. Jadi mereka requirement-nya minimal 1 semester berapa jam gitu yang untuk volunteers-nya gitu, untuk memenuhi itu tadi biar kita bisa apply untuk semester depan gitu. Nah, kemudian selain itu mereka juga iklim kerja kerasnya kerasa banget kental ketika ya itu tadi ketika kuliah mereka beneran loh gitu. Jadi kayak beneran yang kayak anak SMA kalau kita ya kentalnya tuh yang mereka bawa buku, belajar beneran mengerjakan dan seterusnya di perpustakaan sampai malam. Ya itulah iklim itu yang sangat kental sekali. Mungkin mereka terlepas dari itu ya kayak aktivitas fisik pun mereka lebih ke, kalau saya lihat life balance-nya kerasa gitu ya. Mungkin kan kalau kemarin sempat happening generasi strawberry. Nah, strawberry generation kan munculnya dari Taiwan tuh. Iya. Nah, itu ketika anak itu nggak bisa dibebanin gitu kan, nggak bisa dibebanin macam-macam gitu kan. Cuman kalau aku udah ngerjakan skripsi, aku nggak bisa nih mikir ketika ditanyain kerjaan lain gitu. Nah, tapi sebenarnya bukan di situnya, tapi gimana dia fokusnya ke, kita bisa ngambilnya dari situ. Gimana ketika kita fokus, ya dia fokusnya di situ, nggak bisa kayak tunggu dulu satu persatu dulu. Nah, ketika waktunya istirahat ya mereka akan ya udah waktunya makan, waktunya istirahat. Tapi apa mereka nggak sampai malam kegiatan tuh sampai malam gitu loh. Bahkan ketika mereka kayak organisasi atau apa, mereka aktivitas di kampus tuh sampai malam. Kadang saya neliti kan nggak neliti sih, kayak sering kali kan pulang jam 11, pulang jam 12, kadang pernah jam 1 gitu. Itu ya kampus meskipun sepi masih aman-aman aja gitu loh. Dan mereka culture-nya itu sih karena itu. Sampai kemarin yang pernah saya rasain di sini, saya coba deh bisa nggak nitip laptop pas di perpus ketika masih nge-laptop, kebetulan mau kamar mandi gitu. Bisa nggak saya nitipin ini ke anak? Ternyata bisa loh. Berarti kan di Indo tuh bukan yang nggak bisa dipercaya gitu, tapi kita bisa nyiptain itu untuk Iya, betul sekali. Jadi ya kuncinya satu, pekerja keras. Kita diusahain kerja keras karena ya gimana, hidup kan pasti butuh kerja keras juga ya Bu. Entah itu mulai dari pendidikan, entah itu di hal-hal yang lain. Ya kalau kita mau ya diusahain gitu. Tapi balik lagi budaya di sekitar itu juga mempengaruhi kita jadi tumbuhnya seperti apa kayak gitu ya Bu ya. Oke, kalau tadi udah ngomongin tentang culture shock dan segala macam, saya penasaran itu lagi Bu. Gimana kan Ibu di sana waktu itu COVID ya? Sampai setelah COVID sampai akhirnya baru kemarin kembali, kan pasti perubahan dari lingkungannya dan segala macamnya, keadaannya setelah COVID kan berbeda ya Bu. Itu sampai bisa menyelesaikan S3 kan, karena S3 tuh pasti nggak mungkin nggak susah ya Bu ya. itu bagaimana Bu perjuangannya sampai hanya bisa lulus? Perjuangannya penuh air mata loh misalnya. Enggak sih, nggak salah maksudnya. Ya memang mulai dari, jadi kalau kebetulan
saya pribadi kan sudah berkeluarga, sudah Iya. memiliki anak. Banyak sekali tantangannya, mulai dari anak yang tidak bisa terbawa karena visa tidak turun, sampai drama sebelum berangkat, gitu kan ya. Sampai di sana pun masih ada drama 6 bulan, ya 6 bulan tanpa anak. Saya bukan tipe orang tua yang bisa terpisah dari anak gitu. Saya Iya. rasa kan ada banyak sekali ibu-ibu yang seperti itu. Gitu. Iya. Jadi ibu yang anak-anakan, bukan anak yang ibu-ibuan ya gitu ya. Nah itu cukup berat sih di awal, memang cukup berat. Tapi ya sekali lagi banyak hal yang masih perlu disyukuri gitu. Sampai sekarang pun saya masih bisa ngerasain, masih sangat terasa nyata gitu ketika datang ke sana sampai akhirnya menjejakkan kaki di NPUST. Iya. Duduk termenung di pelataran, kan mereka punya halaman rumput yang luas gitu ya, halaman rumputnya luas kan. Nah duduk di situ memandangi rumput yang digulung-gulung itu masih ingat gitu, jadi perasaannya kayak gimana, dan saya masih sangat nyata. Nah di situ satu yang menguatkan ya, selain balik lagi keluarga, ke suami gitu, tapi juga mau tidak mau kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Jadi di situ kalau filosofinya bareng sama suami itu bilangnya S3 tuh kayak kita keluar dari lubang jarum. Gimana itu Bu, keluar dari lubang Jadi jarum? keluar dari, ya kalau kita nggak maksain ya nggak bisa gitu, nggak akan ada yang bisa nolongin diri kita sendiri gitu. Jadi semuanya ya udah kayak kita kepentok, mau tidak mau. Apakah kita berada di zona nyaman? Nggak ada zona nyaman. Kenapa ya? Zona ilusi atau itu ilusinya memang ada, apa, oh kita main di tempat baru, oh main ke sana main ke sini gitu ya, kita bisa mempelajari banyak hal, mulai dari culture, bagaimana mereka mengelola yang namanya sungai aja bisa jadi tempat hiburan yang sangat menghibur gitu loh. Iya. Untuk orang di sana, bahkan ketika summer tuh orang jalan-jalan ke sungai, bisa dibayangin nggak sih makan di pinggir sungai gitu, kayak sekali berantas sama bisa Kali gitu. berantas. Nah itu aja sudah sangat membahagiakan gitu. Iya. Orang keluar ke taman dan seterusnya, taman dengan berbagai fasilitas, itu memang menikmati, itu memang ya salah satu yang kok bisa ya di sini kayak taman kecil aja dikasih ikan koi berapa biji udah jadi tempat yang kok bagus. Kalau di Indo bisa harusnya kayak gini, Bisa jadi harusnya. seharusnya lebih gitu kan. Iya. Nah banyak sekali hal yang, ya sekali lagi banyak hal yang perlu disyukuri. Sampai di situ ya semangatnya balik lagi tadi, menyelesaikan apa yang telah dimulai. Selesaikan apa yang telah dimulai itu guys. Selesaikan apa yang telah. Tapi satu lagi Bu, pengalaman yang nggak bakalan dilupain sampai sebelum lulus, sampai akhirnya atau lulus deh Bu. Apa ya pengalamannya ya? Saking banyaknya ini pengalamannya. Kalau saya suruh meng-highlight satu, ada satu ketika tahap ujian yang kedua. Ya. Saya bahkan sampai yang terakhir itu, kita ada 3 tahap ya ujian di sana untuk disertasi itu. Nah itu setiap tahap ujiannya itu diiringi dengan air mata. Air mata. Kenapa kok pakai air mata di sana? Karena bagi saya dapat pelajaran berharganya adalah, yang pertama adalah jangan terlena dengan waktu luang. Itu beneran real di sana. Karena entah sekarang, entah nanti, ini harus selesai. Tinggal pilihan kita aja. Kita mau nyelesainnya sekarang atau nanti. Semuanya kan di tangan kita kan. Nah masalahnya ketika targeting itu nggak cuman, karena kan kita kebetulan nggak kebetulan sih. Requirement-nya di sana adalah kita harus lulus mata kuliah dengan sejumlah SKS tertentu, dan juga diwajibkan untuk publikasi dengan poin tertentu. Nah, ketika mata kuliah berarti kan kita akan kembali ke kita. Kita mau nyelesainnya kayak gimana kuliah ini? Ada orang-orang yang ambisius, ada banyak. Ada yang bolos, ada banyak, termasuk saya gitu ya, yang nggak ambisius gitu. Nah, kemudian selain itu tergantung kita kan. Nah masalahnya ketika kita balik ke jurnal, itu nggak cuma lagi tentang kita, nggak cuma lagi tentang supervisor gitu, tetapi juga tentang orang lain, pihak lain di jurnal itu. Nah makanya targeting itu benar-benar harus di-plotting. Kamu maunya kayak gimana, nulisnya kayak gimana sejak awal itu sudah di-plotting. Karena banyak loh yang sudah punya timeline dengan rigid aja masih meleset, apalagi yang cuman
ya udahlah ikutin air aja, nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Jadi semuanya kita harus memaksa diri untuk itu. Makanya kan seperti keluar dari lubang jarum, nggak ada yang kalau nggak dipaksa nggak bisa, karena godaannya jauh lebih banyak dibanding itu. Kayak di sana kita bisa gampang dapat siswa itu bisa cari kerja kan, bisa cari part time, cari uang. Nah, makanya kan kalau orang tergoda dengan NTD kan, mereka pakai New Taiwan Dollar dengan kurs yang ya tidak sangat tinggi, tidak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang di Malaysia gitu ya. Tapi kesempatan itu membuka peluang untuk kita, udahlah kerja aja dulu, cari duit dulu aja. Gitu. Makanya keluar dari lubang jarum. Oke, Bu, terakhir pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke penonton sekalian nih. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau supervisor saya bilang bahwa Prof, kamu nanti mau lulus kapan? Ya Prof, beasiswa saya maksimal 3 tahun. Kemudian apa yang saya lakukan? Gitu. Oh ya terserah, itu adalah depend on you. Jadi semua itu adalah depend on us gitu ya. Mau kamu lari atau kamu mau ngesot, jalan dulu, udahlah santai aja. Itu ya kamu akan santai gitu. Ya udah, semuanya akan ngikutin. Apa yang kamu ucapkan itu yang akan ditangkap oleh sinyal otak, dan itu yang akan kita gerakkan dari tubuh kita. Jadi semuanya adalah depend on you. Mau kamu selesaikan sekarang, mau selesaikan nanti, mau apapun, yaitu depend on you. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizky atas kesempatannya sudah hadir di podcast Obrolan Ekonomi dalam Podcast. Terima kasih sudah diundang. Oke guys. Kita akhiri percakapan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya.